Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi siang hari ini dengan izin Allah kita dapat berkumpul. Dan sebelum saya teruskan, saya mohon materi yang sudah saya kirim ke beberapa orang tertentu. Baik, yang sudah terima bahannya, tolong dilihat slide yang ketiga ya. Baik, tolong diklik ya slide ketiganya, karena itu sebuah video klip ya, singkat saja. Judulnya Apophis atau The Destroyer, Sang Penghancur. Tadi sebuah ilustrasi mengenai kemungkinan terjadinya Batshatul Kubra. Batshatul Kubra merupakan sebuah ungkapan yang ada dalam surat Ad-Dukhan. Tolong dibuka Al-Qur'annya, surat Ad-Dukhan ayat 16 ya. Boleh ada yang baca aslinya dan terjemahannya? Ingatlah pada hari ketika kami menghantam mereka dengan keras, kami pasti memberi balasan. Ya, surat Ad-Dukhan ayat 16 Anda bisa lihat di slide nomor 7 ya. Slide nomor 7 ada kutipan surat Ad-Dukhan dari ayat 10 hingga 16. Di ayat 16-nya Allah Ta'ala berfirman,
Yawma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun. Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras, sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. Ya. Ikhwas sekalian rahimakumullah, di dalam kitab fenomenal Ensiklopedia Akhir Zaman karya Dr. Mubayyad, beliau berpendapat bahwa kita di era modern ini sudah berada di ambang untuk menghadapi alamatul kubra, tanda-tanda besar kiamat. Dan sebagaimana kita ketahui, alamatul kubra itu kalau sudah bermunculan, Nabi menggambarkannya seperti kasilk atau seperti biji-biji tasbih yang tasbihnya digunting sehingga dia berjatuhan satu demi satu, dan dia berjatuhannya akan seolah-olah serentak, tapi sebenarnya tidak serentak, satu persatu dijatuhnya. Cuman begitu satu jatuh, yang berikutnya jatuh dengan cepatnya sehingga terasa serentak. Dan jangan lupa, alamatul kubra ini, tanda-tanda besar kiamat ini berbeda dengan alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Kalau tanda-tanda kecil, dia jumlahnya banyak sekali, ratusan, dan fenomenanya bisa biasa-biasa saja. Tapi kalau alamatul kubra, dia jumlahnya terbatas, cuma 10, dan sifatnya extraordinary, sangat luar biasa. Sehingga kalau satu muncul saja, maka umat manusia akan kaget menghadapi yang satu itu saja. Sehingga belum selesai kagetnya, tahu-tahu muncul yang berikutnya. Makanya Nabi menggambarkan ke-10 tanda-tanda besar ini, bila satu sudah muncul, maka yang berikutnya muncul seperti biji-biji manik yang berjatuhan dengan cepat. Kemudian Syekh Mubayyad berijtihad, saya katakan berijtihad, untuk mengatakan, berpendapat bahwa dari 10 tanda besar itu, yang paling awal adalah terjadinya ad-dukhan, kabut asap. Sementara ad-dukhan ini kalau kita baca hadisnya, Nabi menggambarkannya sebagai sesuatu yang akan menyelimuti seluruh wilayah masyriq wal maghrib, seluruh wilayah timur dan barat. Arba'ina yauman wa arba'ina lailah, 40 hari 40 malam. Jadi kita akan hidup dalam kegelapan kabut asap selama 40 hari dan 40 malam. Yang karenanya Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam surat Ad-Dukhan, Anda lihat di ayat ke-11-nya, jelas-jelas Allah berfirman, yaghshan nas hadza adzabun alim. Dukhan ini akan meliputi segenap manusia dan dia merupakan azab yang pedih. Azab yang pedih. Nah, yang jadi pertanyaan besar kita adalah, kenapa Syekh Mubayyad hafizahullah dalam kitabnya ini berani berijtihad bahwa dari 10 tanda besar yang paling awal adalah dukhan, yang berarti azab. Iya kan? Nah, ternyata dia mengatakan pendapatnya ini berlandaskan perkembangan situasi dan kondisi. Jadi situasi dan kondisi kita sekarang ini sedemikian dahsyatnya tenggelam dalam fitan, dalam ujian-ujian, cobaan-cobaan, sehingga sepantasnya ujung dari daftar fitan ini adalah datangnya azab. Karenanya peradaban umat manusia sekarang ini adalah peradaban yang Nabi umpamakan kaqit'il lailil muslim, seperti sepotong malam yang gelap gulita. Kita belum mengalami gelap gulita 40 hari 40 malamnya ya, tetapi kita sudah mengalami kegelapan maknawi. Sekarang ini kita hidup dalam kegelapan maknawi sekarang. Jadi nilai-nilai gelap mengepung kita sekarang ini. Nilai kekufuran, nilai kemunafikan, nilai kesyirikan, nilai
kezoliman, nilai kemaksiatan, nilai kemungkaran, ya semua nilai-nilai yang jelek-jelek itu, kesombongan, ya kan, itu menyelimuti hidup kita sekarang. Sehingga walaupun kita masih merasakan terangnya pagi hari, siang hari, sore hari, ya, cuman malam lah jelas gelap gitu. Tapi pada dasarnya kita sudah berada dalam kondisi gelap gulita sekarang ini. Terus kalau kita kaitkan dengan surat Ibrahim ayat pertama, Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Surat Ibrahim ayat pertama artinya Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini kami turunkan dia kepada engkau Muhammad SAW agar engkau mengeluarkan manusia minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, dengan izin Rabb mereka menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi kalau kita kaitkan dengan ayat ini, berarti yang menyebabkan dulu Nabi dan para sahabat berhasil mengubah situasi Jazirah Arab yang asalnya tenggelam dalam zulumatil jahiliyah menjadi hidup di bawah naungan nurul Islam, cahaya Islam, itu apa? Yang menyebabkan Nabi dan para sahabat dengan izin Allah sukses mengubah Jazirah Arab yang tadinya tenggelam dalam kegelapan jahiliyah menjadi hidup di bawah naungan cahaya Islam, itu apa? Al-Quran, ya. Sebuah kitab yang hari ini, ya, dilarang untuk dijadikan sumber nilai, sumber norma, dan sumber hukum, ya. Makanya dunia gelap sekarang. Bahkan lebih parah lagi, ada yang punya rencana ingin memodifikasi kitab ini agar sesuai dengan ideologi bangsanya. Siapa yang ngomong begitu? Jin merah jambu. Kalau akhirat begitu tabiatnya. Akhirat itu segala sesuatu baqa, lestari, konstan, tetap, abadi, ya. Orang yang berbahagia di akhirat akan bahagia terus, khalidina fiha abada, dan mudah-mudahan kita masuk golongan itu. Tapi sementara itu mereka-mereka yang sengsara di akhirat nanti ya sengsara terus. Ya. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulit mereka habis hancur terbakar oleh api neraka, diapakan sama Allah? Diremajakan, diganti sama kulit yang baru. Maksudnya diganti dengan kulit baru supaya apa? Liyadzuqul adzab, agar merasakan azab. Di dunia ini nggak ada azab, yang ada adalah sakit. Hakikat azab bukan di dunia, sebagaimana hakikat kebahagiaan bukan di dunia, ya. Nah, ini harus kita sadari. Seringkali kita umat Islam ini amat sangat sentimental, ya. Kita gampang gitu, diobok-obok perasaan kita, ya. Seperti kemarin ini kita diobok-obok perasaan kita menyaksikan apa yang terjadi di Delhi, ya. Ya sudah sepantasnya memang kita memiliki perasaan simpati kepada ikhwanuna al-muslimin, al-muslimat yang terzolimi di sana. Cuman kita harus sadar bahwa semua ada kausalitasnya, ada sebab akibatnya. Kita harus sadar itu. Dan kita sekarang berada di titik nadir perjalanan umat ini. Yang berarti apa? Kita sekarang berada dalam situasi sebagaimana yang Nabi sudah katakan, hampir-hampir berbagai bangsa akan mengepung kali ya, seperti memperebutkan makanan di satu mangkok. Terus sahabat ada yang bertanya, apakah lantaran pada hari itu jumlah kita sedikit umat Islam? Kata Nabi, la antum kasirun, bahkan kalian jumlahnya banyak pada masa itu. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Hanya saja kalian pada masa itu seperti buih mengapung di atas air. Ciri khas buih yang paling pokok apa? Nah, apa? Ringan, nggak berbobot, gitu loh. Jumlah boleh banyak, tapi nggak berbobot. Dan akibatnya kata Nabi SAW selanjutnya, Allah Ta'ala mencabut rasa takut musuh kepada kalian.
Hari ini musuh takut nggak sama kita? Nggak takut. Musuh nggak takut sama kita. Tapi yang lebih parah lagi, kata Nabi, selanjutnya Allah Ta'ala tancapkan ke dalam hati kalian sebuah penyakit namanya al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatil maut, cinta dunia dan takut menghadapi kematian. Dua sifat yang pantasnya menjadi karakter siapa? Orang kafir. Kalau ada orang mengaku muslim tapi dia cinta dunia, dia takut mati, apa bedanya sama orang kafir? Nah, jadi artinya apa? Artinya kejadian-kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di berbagai penjuru dunia hari ini, ya kan, itu nggak terlepas dari hadis ini. Harus kita akui memang ada di antara umat Islam, dan jangan-jangan kita termasuk di dalamnya, yang terjangkiti al-wahan di satu sisi, sementara ada musuh-musuh kafir harbi, kafir yang memerangi Islam dan umat Islam, yang memang sudah dicabut rasa takutnya oleh Allah Ta'ala. Tapi coba lihat, perhatikan baik-baik, semua kejadian itu mirip. Kalau umat Islamnya itu lemah, ya kan, dizolimi, ya kan, ya terus penzoliman itu jalan terus, nggak akan berhenti dia. Dia baru mulai berhenti kapan? Dua kemungkinan. Ketika umat Islamnya sudah habis dibantai, ya kan, dia berhenti. Atau ketika apa? Ketika diantara yang dizolimi tadi itu ada yang bangkit, ya kan, mengadakan perlawanan, ya. Dan percayalah, setiap kali umat sudah mulai bangkit memberikan perlawanan yang syar'i, yang sesuai dengan syariat, ya kan, mulai saat itu media tidak berperan lagi. Akan selalu begitu jalan ceritanya. Tapi ketika umat Islamnya dizolimi, oh media berperan, Pak. Media berperan. Kenapa? Karena senang mereka ngelihat umat Islam dizolimi. Makanya kita juga harus bisa memilah-milah yang mana yang sebaiknya kita ikut sebarkan, yang mana yang jangan kita sebarkan. Yang bagian sudah bangkitnya harus kita sebarkan. Yang bagian kita lagi terzoliminya, yang jadi angus, jadi segala, jangan disebarkan. Karena apa? Nggak menambah kebaikan buat kita. Kasihan saudara-saudara kita, sudahlah mereka hancur, sudahlah mereka terzolimi, kemudian kita sebarluaskan pula. Yang justru kita harus sebarluaskan ketika sudah mulai bangkit, ya. Coba lihat kasus Bosnia. Awal mula komunis Yugoslavia, komunis Serbia, komunis Kroasia itu melakukan pembantaian kepada kaum muslimin Bosnia, ya kan? Itu ketika apa? Ketika muslimatnya sendiri nggak membedakan antara nikah sama laki-laki muslim sama nikah sama laki-laki kafir. Ketika wanita-wanitanya sudah tidak merasa perlu untuk menutup auratnya. Ketika laki-lakinya sudah tidak memiliki ghairah Islamiyah, ya, tidak memiliki rasa cemburu bahwa istrinya diliatin rambutnya sama laki-laki lain. Ya. Ketika laki-lakinya punya penyakit dayus, ya, tahu dayus ya, ya nggak ada ghairah, nggak ada kecemburuan. Tapi begitu sudah mulai terjadi penzoliman dan menyebabkan hadirnya mereka-mereka yang sadar, oh kita nggak bisa menjadi muslim kayak kebanyakan muslim, kita harus jadi mukmin, bahkan kita harus jadi mujahid fisabilillah, dan menyebabkan mereka-mereka ini menularkan semangat berjihad kepada muslimin lain dari negeri lain berdatangan ke situ. Nah di situ mulai berperan, ya, PBB mulai mendukung ceasefire, ya, mendukung gencatan senjata. Mulai kemudian media tidak memberitakan lagi. Ya, karena apa? Karena itu bisa membangkitkan ruhul jihad. Nah ini harus kita pahami, ya, bahwa kita sekarang ini memang berada pada posisi defeated, kalah, dan karenanya wajarlah kalau umat Islam terus-menerus dijadikan objek rekayasa, objek skenario mereka, gitu. Yang karenanya kita nggak punya pilihan lain kecuali memperdalam dan mempertajam pemahaman kita tentang skenario Allah tuh kayak gimana sih sebenarnya. Allah itu sudah menyediakan skenario kayak apa buat kita, dan kita harus menyesuaikan diri dengan skenario Allah Ta'ala itu. Nah, Syekh Mubayyad menurut pengamatan saya adalah salah seorang ulama yang mendapat taufik dari Allah Ta'ala, hidayah dari Allah Ta'ala, sehingga dia bisa menjelaskan kepada kita skenario yang akan kita hadapi ke depan ini kayak apa. Ya. Pertama, perlu disadari, kalau Anda lihat slide nomor
halaman nomor 15 ya. Kelihatan? Slide nomor 15 sudah ketemu? Yang punya bahannya sudah ketemu slide 15? Jadi di slide 15 ini ada gambar yang menjelaskan 5 periode, 5 babak perjalanan sejarah umat Islam. Dan ini diagram ini, gambar ini berlandaskan hadis Nabi, hadis riwayat Imam Ahmad ya. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa umat ini dari waktu ke waktu akan mengalami situasi yang berubah-ubah, terutama dalam hal kepemimpinannya. Dan kita sekarang sudah di babak keberapa? Babak keempat ya. Namanya babak apa? Mulkan Jabriyah ya. Mulkan Jabriyah itu artinya para penguasa. Mulkan itu para penguasa. Jabriyah itu artinya yang memaksakan kehendak mereka ya. Dan kalau kita bandingkan nama babak keempat ini dengan nama babak-babak yang lain ya kan, maka di babak keempat inilah Nabi Muhammad SAW menggambarkan kepemimpinan yang paling teruk, kata orang Malaysia. Tahu teruk? Paling buruk, paling jelek ya. Penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak. Dan kita memasuki babak keempat ini ternyata belum lama. Belum ada 100 tahun kita masuk ke babak keempat. Karena kita meninggalkan babak ketiga itu pada tahun 1342 Hijriah. Kalau pakai hitungan Hijriah, berapa tahun yang lalu? 99 tahun yang lalu. Kita kan sekarang 1441 nih. Nanti tahun depan 1442 itu persis 100 tahun. Kalau pakai hitungan Masehi 1924, dulu kita meninggalkan babak ketiga masuk babak keempat. Berarti berapa tahun yang lalu? 96 tahun yang lalu. Nanti 2024 persis 100 tahun kalau pakai hitungan Masehi. Ya. Jadi belum lama kita masuk babak keempat ini. Babak di mana kepemimpinan itu akan selalu diwarnai oleh mereka-mereka yang berkarakter mulkan Jabriyah, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Tapi sekalipun kita belum 100 tahun hidup di babak keempat, saya hakul yakin semua yang duduk di majelis ini tidak ada yang pernah mengalami babak ketiga. Ngaku deh. Ngaku kan? Siapa yang mengalami babak ketiga di sini? Nggak ada yang umurnya lebih dari 99 tahun kan? Jadi semua kita ini adalah generasi babak keempat. Generasi yang sejak mulai sadar waktu usia remaja tentang hakikat kehidupan bermasyarakat, sosial, politik, ekonomi, nggak pernah punya pemimpin yang memuaskan. Ya toh? Gitu. Sebabnya apa? Sebabnya Nabi sudah bilang, di babak ini kalian tuh akan punya pemimpin siapapun dia, mulkan Jabriyah, penguasa yang memaksakan kehendak. Makanya kita mengatakan this is the darkest chapter of the Islamic history. Ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Nggak ada babak lebih kelam dari babak kita sekarang ini. Kita adalah generasi yang hidup di era babak umat Islam babak belur. Itu realitas ya. Dan ini sejalan dengan informasi Rabbani dari Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran 140. Allah sudah kasih tahu sama kita, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan, kejayaan dan keruntuhan kami pergilirkan di antara umat manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran. Ini Allah lah yang ngomong bahwasanya kemenangan dan kekalahan itu ada gilirannya. Kita sebagai umat sebenarnya mengalami kemenangan lama sekali. Sejak dari babak pertama, side B, babak kedua, babak ketiga, itu kita menang terus, Pak. Jadi kalau Anda lihat skema ini, gambar ini, selama 1342 tahun kita itu berada pada posisi berjaya umat Islam. 1342 tahun. Sehingga di situ, di gambar itu ada garis merah yang selalu mengiringi babak demi babak perjalanan sejarah umat Islam. Garis merah itu adalah garis batas kapan kita berjaya, kapan kita kalah, kapan kita menang, kapan kita sedang runtuh ya. Dan ternyata di babak keempat ini kita lewat garis merah, di bawah, kita sekarang di bawah garis merah. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, lebih banyak kita berada di atas garis merah daripada di bawah garis merah. 3,5 babak kita di atas garis merah, 3,5 babak ya.
Babak pertama side B, babak kedua, babak ketiga yaitu sudah 2,5 ya kan. Tambah babak kelima nanti. Nanti babak kelima kita akan di atas garis merah lagi. Karena Nabi menyebut babak kelima nanti adalah babak khilafatun ala minhajin nubuwah, khilafah yang mengikuti metode kenabian tegak kembali. Yang berarti umat ini berjaya kembali, ya. Yang berarti kita berapa babak di bawah garis merah? 1,5 ya. Satu babak sekarang nih penuh, babak keempat ini kita di bawah garis merah, dan setengah babak waktu di awal sekali di era atau babak an-nubuwah, babak kenabian. Sebab Sirah Nabawiyah menjelaskan kepada kita ada 2 periode, 2 sub periode di babak ke satu itu. Ada fatrah Makkiyah dan ada fatrah Madaniyah. Ada periode Mekah, ada periode Madinah ya. Itu beda. Waktu Nabi dan para sahabat berada di periode Mekah, Nabi dan para sahabat dalam posisi kuat atau lemah? Lemah. Kayak kita sekarang, lemah. Tiap hari Nabi dan para sahabat dipersekusi, dikriminalisasi, dimarginalisasi, dianiaya, dizolimi, disiksa, ya, diusir dari rumah, bahkan dibunuh. Ya. Sama kayak kita sekarang. Ya, jadi history repeats itself. Ya, sejarah berulang lagi. Dan dulu Nabi dan para sahabat berhasil nggak keluar dari situasi sulit itu? Berhasil dengan izin Allah Ta'ala. Kita juga akan berhasil. Cuma yang kita harus sadar adalah ada skenarionya, gitu loh. Kita jangan memaksakan skenario sendiri, nggak bisa. Karena kalau jadwalnya lagi kalah, ya sudah, pasti kalah. Kalau jadwalnya menang, Allah yang menentukan, ya kan pasti menang. Nggak ada yang bisa menghalangi. Makanya tugas kita di muka bumi ini bukan memastikan kemenangan, tidak. Tugas kita memastikan diri kita di atas jalan yang benar. Walaupun berada di atas jalan yang benar itu kita akibatnya harus merasakan kekalahan, no problem. Tapi yang penting di atas jalan yang benar. Mengikuti jalan yang benar akhirnya dapat kemenangan, alhamdulillah, fathun qarib, kemenangan yang dekat. Tapi hakikat yang harus kita kejar adalah fathun mubin, kemenangan yang nyata. Kemenangan yang nyata itu di mana? Di akhirat nanti. Dakhalal jannah, masuk ke dalam jannah. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita di dunia berpegang pada pesan Nabi, qul amantu billahi tsummas taqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Karena hari ini ketika kita umat Islam sedang mengalami defeated chapter, babak sedang kalah begini, ya kan? Terus muncul pula muslim-muslim yang mentalnya ikut kalah. Kita sadar kita sedang kalah babaknya sekarang ini, tapi yang nggak boleh adalah mental kalah, Pak. Mental pecundang itu yang nggak boleh kita piara. Dan uniknya ayat tentang tidak bolehnya kita memiliki mental pecundang, lokasinya persis satu ayat sebelum ayat tentang sunnatut tadawul, sunnah giliran tadi. Sunnah pergiliran tadi kan Ali Imran 140. Nah, kalau ini Ali Imran 139. Persis satu ayat sebelumnya. Seolah-olah Allah yang ngasih tahu gitu. Sebelum Allah jelaskan bahwa kalian nih kadang-kadang bisa menang, kadang-kadang bisa kalah gitu kan. Allah jelaskan dulu bahwa mentalitas yang harus kalian miliki menghadapi situasi menangkah, kalahkah adalah mentalitas yang tetap, yang stabil. Ali Imran 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa hina dan janganlah kalian bersedih hati. Sedangkan kalian ini orang-orang yang tertinggi derajatnya di sisi Allah dengan syarat in kuntum mu'minin, beriman. Iman inilah yang mengangkat kita. Yang mengangkat kita bukan posisi jabatan, bukan harta, bukan popularitas, bukan kegantengan, bukan kecantikan, bukan itu. Yang mengangkat kita menjadi tinggi derajatnya di sisi Allah adalah al-iman. Makanya Sayyid Qutb rahimahullah dalam kitabnya yang fenomenal Ma'alim fit Tariq, petunjuk jalan, menulis bab khusus, bab terakhir dari kitabnya, judulnya Isti'la'ul Iman, ketinggian iman. Ya. Dia benar-benar sudah mengunyah-ngunyah tuh hakikat makna iman itu semenjak dia berada di dalam sijinnya Nasir, Taghut Nasir. Ya. Dia kunyah-kunyah itu hakikat kemenangan, hakikat iman itu dia kunyah-kunyah. Ya. Jadi isti'la'ul iman itu adalah tidak pernah merasa rendah ketika iman hadir. Makanya generasi pengganti yang akan menggantikan generasi yang sudah termurtadkan
Itu salah satu syaratnya apa? A'izzatin 'alal kafirin. Ya, bukan asyidda' 'alal kufar, tapi khusus disebutkan a'izzatin 'alal kafirin. Surat Al-Maidah ayat 54. Ini kan ayat pergantian generasi. Allah mengawali dengan ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Hai orang-orang beriman, apabila ya barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, Allah akan datangkan satu kaum, satu generasi baru yang punya ciri A, B, C, D. Salah satu cirinya apa? A'izzatin 'alal kafirin. Nggak ada tuh perasaan rendah, nggak ada tuh perasaan minder ya kan ngadepin orang kafir, nggak ada. Perasaan dia tuh izzah, dia punya marwah, dia punya rasa bangga diri. Tapi kebanggaannya ada alasannya apa? Iman. Bukan kebanggaan yang semata-mata karena orang kafir kaya, gue juga kaya. Gitu. Nggak gitu. Dia nggak merasa perlu untuk menunjukkan kekayaannya di hadapan orang kafir. Orang kafir nguasain teknologi, gue juga bisa nguasain teknologi. Capek deh. Gitu. Kalau orang kafir mau bangga dengan teknologi, urusan mereka. Jangan kita kemudian merasa kita jadi hina karena kita nggak nguasain teknologi. Nggak begitu. Makanya nggak zamannya lagi kita ini, ya apalagi Anda yang muda-muda ini, kalau nanti udah keluarga, udah punya anak gitu kan, terus ngedorong-dorong anak, kamu harus belajar yang bagus ya, supaya nanti kamu bisa menguasai teknologi, bisa mengalahkan orang barat. Capek deh. Ya, nggak bakal bisa kita ngalahin mereka di bidang teknologi. Kenapa? Karena ini sudah bagian dari skenario Allah. Yang terjadi nanti bukan kita menguasai teknologi, enggak. Allah habisi teknologi ini. Sehingga kita jadi setara mendadak sama mereka. Dan itu diisyaratkan sama Nabi. Nabi mengisyaratkan dengan hadisnya yang ketika para sahabat dengar nggak nyambung, nggak connect. Wa'udtum min haitsu bada'tum, wa'udtum min haitsu bada'tum, wa'udtum min haitsu bada'tum. Kalian akan kembali kepada kondisi kayak dahulu. Kalian akan kembali kayak kondisi dulu. Kalian akan kembali kayak kondisi dulu. Para sahabat dengar ini bingung. Kayak kondisi dulu, kondisi mana gitu. Tapi kita sekarang yang hidup dengan bergelimangan teknologi canggih ini, ya, kita bisa mengerti, oh ini isyarat akan terjadi shutdown of modern technology. Sehingga kita akan kembali kayak dulu lagi. Nggak ada ceritanya naik motor, naik mobil, naik pesawat, ya kan? Yang ada adalah naik kuda. Yang ada naik himar, yang ada naik onta. Ya. Nggak ada yang namanya berperang tuh pakai tet gitu ya kan? Apa perang apa? Ya. Perang memble, ya. Perang yang tidak fair. Ya. Sementara mujahidin berkeringat-keringat di bawah matahari, mentok-mentok paling pakai M16, pakai AK-47, paling jauh RPG itu senjata anti tank gitu kan. Sementara mereka musuh-musuh Islam di ruangan AC, nggak ke medan perang pakai komputer ya kan, kayak main game aja pakai mouse. Oh, mujahidin observed ya kan. 200 mujahidin observe, target lock ya kan, pencet knob, drone bergerak dengan rudalnya. Mati 200 mujahidin sekaligus. Adil nggak tuh? Nggak adil, ya, nggak adil. Dan Allah tidak akan biarkan ketidakadilan ini berjalan terus. Ya. Allah akan habisi teknologi canggih ini sebagai bentuk pertolongan kepada kita. Ya. Makanya jangan bangga dengan teknologi canggih. Manfaatkan silahkan, jangan diharamkan juga, ya kan? Manfaatkan untuk kebaikan, untuk kebenaran. Ya. Cuma kita jangan menjadikan itu andalan. Karena apa? Karena nanti pun ketika Al-Mahdi sudah hadir ya, nggak ada hadisnya di zaman Al-Mahdi nanti perang pakai AK-47, pakai M16, nggak ada hadisnya. Gitu. Bahkan ada satu hadis yang mestinya bikin kita bingung. Hadis itu berbunyi begini. Kelak nanti umat Islam akan memerangi Yahudi dan umat Islam berada fi syarqil Urdun wal Yahudu fi gharbil Urdun. Umat Islam posisinya di sebelah timur Jordan, sedangkan umat Yahudi posisinya di barat Jordan. Ini hadis ketika disampaikan oleh sahabat itu sampai bertanya, Urdun tuh di mana? Karena zaman itu nggak ada yang namanya Urdun, negara Urdun tuh nggak ada. Tapi kita sekarang ngerti, Urdun tuh Jordan. Dan emang benar, posisi umat Islam di sebelah timur Jordan kan, Yahudi di sebelah barat Jordan. Itu satu. Terus yang kedua, ada hadis yang juga kalau kita renungkan sebenarnya aneh gitu. Nabi bilang nanti umat Islam akan memerangi musuh dalam sebuah peperangan yang dikasih nama Al-Malhamah Kubro, perang besar antara umat Islam lawan
Rum, Nasrani, Eropa, ya. Dan saat itu kata Nabi SAW, Rum akan mengibarkan 80 bendera yang setiap benderanya berapa personel? 12.000 personel. Coba kalikan. 80 12.000 dikalikan berapa dapatnya? 960.000 personel. Sampai sejuta nggak tuh? Nggak sampai sejuta. Tapi Nabi menggambarkannya itu sebagai sebuah perang besar nanti di akhir zaman. Anda tahu TNI itu jumlah personilnya total berapa? 500.000. Satu negara, satu bendera 500.000. Ini 80 bendera totalnya 960.000. Banyak apa sedikit? Sedikit. Tapi Nabi menggambarkan bahwa itu adalah situasi di mana perangnya perang besar, kata Nabi. Kenapa begitu? Karena pada saat itu sudah terjadi massive death, banyak kematian. Dikarenakan apa? Banyak bencana terjadi. Duhan terjadi, ya. Khasfun bil masyriq terjadi, khasfun bil maghrib terjadi, ya, pembenaman bumi di wilayah timur terjadi, pembenaman bumi di wilayah barat terjadi. Silahkan lihat slide nomor 10 atau yang sebelumnya deh, 9 dan 10. Jadi kalau Anda lihat slide nomor 9, slide nomor 9 itu menggambarkan ada kemungkinan besar pecahan meteor nanti jatuh dari langit, dan jatuhnya itu lokasinya di tengah-tengah Samudra Pasifik. Benar kan? Nomor 9 kan? Betul ya, nomor 9 ya. Nah, para ilmuwan NASA mengatakan kalau ada meteor seperti Apophis tadi, Apophis itu nama meteor loh. Apophis itu bukan nama jadi-jadian, tidak. Memang NASA melakukan pemantauan jagat raya ini, dan meteor-meteor itu mereka kasih nama. Gitu. Dan salah satunya mereka kasih nama meteor Apophis, bahasa Latin, yang artinya apa? The Destroyer, sang penghancur. Karena apa? Ukurannya yang begitu gigantic, begitu besar. Yang dikhawatirkan kalau sampai Apophis itu berbenturan dengan planet kita, ya kan? Maka gambaran skenario yang bisa terjadi adalah seperti dalam video tadi. Kalau jatuhnya di daratan, dia menimbulkan kepulan asap karena benturan, ledakan, ya kan? Dan itu yang disebut dengan duhan. Tapi kalau jatuhnya di samudra, dia akan menimbulkan tsunami dahsyat. Yang ketinggian dinding air tsunami-nya sampai ratusan meter, 230 meter. Bergerak ke kiri ke kanan berarti dia akan menghantam wilayah timur, akan menghantam wilayah barat, dan itu akan menimbulkan pembenaman dua wilayah itu. Dan negeri antum di mana? Di timur, ya kan? Makanya nggak usah gitu-gitu amat lah, ya kan? Harga mati capek deh. Nggak ada tuh hadisnya Mekah harga mati, Nabi bilang gitu, nggak ada Nabi bilang Mekah harga mati, enggak. Dan Nabi buktikan kok setelah hijrah ke Madinah, ya sudah di Madinah terus, Nabi nggak balik ke Mekah, tinggal lagi di Mekah, enggak. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah peristiwa-peristiwa dahsyat ini, ya, akan menimbulkan massive death, banyak kematian. Dalam hadisnya Nabi mengisyaratkan mautan itu artinya kematian manusia dalam jumlah yang fantastis. Dan itu belum kelar, bukan hanya duhan, bukan hanya pembenaman bumi di timur dan di barat, tapi juga zalazil. Zalazil itu gempa-gempa dahsyat akan terjadi. Belum lagi orang kemudian di mana-mana menjadi kelaparan, global famine, ya, kelaparan mendunia. Dan itu menyebabkan apa? Orang kalau sudah nekat, kelaparan itu jadi nekat. Karena nekat, akhirnya dia akan begitu ngelihat tetangganya punya makanan, direbut sampai berbunuhan. Itu juga menimbulkan kematian lagi. Akibatnya apa ya? Populasi planet bumi ini berkurang jauh. Belum lagi kalau kita pelajari hadis Nabi tentang duhan, Nabi jelas-jelas mengatakan bagi orang-orang beriman yang terpapar duhan, paling jauh mereka mengalami zukmah, pilek. Tapi bagi orang-orang kafir, mereka akan membengkak tubuhnya sampai keluar cairan dari lubang-lubang tubuhnya, lubang hidung, lubang telinga, lubang duburnya. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, orang-orang kafir terhembus oleh asap duhan ini, mereka binasa. Sampai ketika saya menyampaikan asarnya Ali bin Abi Thalib ini, ada yang nanya pas tanya jawab, Ustadz, tadi Ustadz bilang kata Ali bin Abi Thalib gini. Kalau gitu nanti zaman Al-Mahdi kita perang sama orang kafir yang mana? Kan pada binasa. Gitu, kena duhan, gitu. Ya itulah rahasianya Allah sekarang mengizinkan orang-orang kafir pada bikin bunker di Eropa, di Amerika. Yang pada sempat masuk bunker sebelum terjadinya duhan, ya bakal selamat, bakal seger.
Nah, itu calon-calon musuh kita nanti. Gitu. Tapi yang mereka yang nggak sempet lari ke bunker, ya kan? Ya tentunya mereka akan binasa. Kalau kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anaknya Umar bin Khattab, bila dukhan itu masuk ke dalam telinganya orang kafir dan orang munafik, kepala mereka dirasakan kayak kepala hewan terpanggang, ya. Jadi azab dia bagi orang kafir munafik, bagi orang beriman azab juga, tapi ringan azabnya, flu, pilek. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, belum ada apa-apanya coronavirus, belum ada apa-apanya. Karena yang mengalami flu orang-orang kafir. Kitanya sama sekali nggak ngalamin apa-apa kan gitu. Kalau nanti kita yang flu. Gitu. Nah, jadi dengan berkurangnya populasi planet bumi ini, wajarlah Nabi menggambarkan perang Malhamah Kubra, 80 bendera, setiap benderanya 12.000 personil, yang kalau dikalikan nggak sampai 1 juta itu digambarkan sebagai perang besar. Karena boleh jadi total planet bumi kita ini penduduknya sudah nggak kayak sekarang 6-7 miliar sekarang kan. Nanti mungkin tinggal setengahnya, mungkin sepertiganya, mungkin seperempatnya, mungkin seperlimanya, ya. Mungkin tinggal 0,5 miliar kali penduduk planet bumi ini. Makanya kadang-kadang kita harus bertanya dalam diri kita, mana yang lebih baik? Ketika terjadi pengurangan populasi planet besar-besaran itu, lebih baik kita termasuk yang mati atau kita termasuk yang masih hidup? Nah, itu jawabannya ada pada kita sendiri. Itu. Karena apa? Karena pasti berat nanti itu. Dan di sini peranan zikrullah. Ya. Zikrullah itu sangat penting sekarang, bukan nanti. Kalau nanti itu sudah prakteknya, sekarang persiapannya. Karena apa? We are facing a bumpy road. Kita ini akan menghadapi perjalanan yang banyak lubang-lubangnya, banyak polisi tidur sampai ngorok lagi, gitu, ya kan? Wow, goyang-goyang bener, berat nanti perjalanan kita. Dan yang namanya kita sudah tahu perjalanan bakal berat, berarti mobil kita kan harus fit bener kan? Harus fit bener. Pastikan semua ban-bannya nggak ada yang tipis. Pastikan akinya bagus, pastikan semuanya bagus, kabel-kabelnya bagus, ya kan? Pastikan tangki bensinnya penuh. Karena boleh jadi nanti nggak ada pom bensin lagi, nggak ada pom bensin lagi nanti. Gitu. Nah, maka sekarang ini waktunya ngisi bensin, ini waktunya membenahi aki kita, ini waktunya kita membenahi ban-ban kita. Ya, sekarang ini waktunya. Makanya saya sering mengatakan, di era seperti sekarang ini menjelang terjadinya huru-hara akhir zaman, ya. Kita ini udah nggak zamannya lagi, Pak, bangun pagi dengar azan subuh, alhamdulillah gue nggak terlambat subuh gitu. Enggak, innalillah gue nggak sholat malam gitu. Kita kalau bangun dengar azan subuh, ya kan, kita harus malu sama Allah, malu sama diri kita sendiri. Ya, kenapa kok saya biarkan lewat 1 malam tanpa sholat malam? Ingat pesan Nabi, afdalus sholah ba'dal maktuba sholatul lail. Sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu yang wajib adalah sholat malam, ya. Kalau kita ingin menjadi generasi yang dipilih sama Allah, diizinkan bisa berbaiat kepada Al-Mahdi, Amirul Mukminin fi akhir zaman, ya, mari kita penuhi kriteria-kriterianya. Dan di antara kriterianya adalah tidak berhenti, ya, zikrullah, tidak berhenti mengingat Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Dan ingat ya, Allah menyebutkan 3 posisi ini karena orang di dunia nggak punya posisi lain kecuali 3 ini. Kalau nggak lagi berdiri, kalau nggak lagi duduk, kalau nggak lagi berbaring. Nah, kalau semua 3 posisi sudah ingat Allah, berarti dia full zikir. Kita jangan menjadi generasi yang ingin berjuang bersama Al-Mahdi tetapi kita zikirnya tekor, ya. Apa bedanya dengan kaum munafikun? Kaum munafikun itu digambarkan dalam Al-Quran, la yazkurunallaha illa qalilan. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Jadi jangan dikira orang munafik nggak zikrullah. Mereka zikrullah, cuman tekor zikrullahnya. Nah, kalau kita mirip kayak mereka, lalu apa keistimewaan kita untuk layak dipilih sama Allah menjadi Jaisyul Mahdi, Safful Mahdi, pasukan Al-Mahdi, barisan Al-Mahdi? Iya kan? Gitu. Nah, jadi ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, kesadaran kita bahwa kita sekarang berada di era gelap dan berada di bawah posisi kita, ini harus penuh kesadaran ini. Dan karena harus penuh, kita harus menyesuaikan diri dengan situasi lagi kalah ini. Dan kalau lagi situasi kalah,
kita harus mengamati hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Saya sangat sering mengangkat hadis ini karena hadis ini cocok sekali dengan kondisi kita sekarang. Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, suatu ketika aku duduk bersama Nabi, Nabi berbicara tentang fitnah. Terus Nabi bersabda, kalau kalian sudah banyak melihat orang mengingkari janji, terus kalian banyak melihat orang luntur amanahnya, lalu masyarakat menjadi demikian, dianyam jari jemarinya mengisyaratkan masyarakat sudah kusut, sudah semrawut gitu ya. Abdullah langsung berdiri mendekat ke Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, apa yang mesti kukerjakan di era seperti itu? Nabi mengarahkan 6 hal. Yang pertama kata Nabi, alzam baitak, fokus pada rumahmu, fokus pada keluarga. Yang kedua kata Nabi, amlik alaika lisanak, jaga lisanmu, ucapan-ucapanmu harus dikendalikan. Dan termasuk ucapan kita tuh hari ini benda ini ucapan kita nih, broadcast kita ya, social media kita ya, itu kan ekspresi ucapan kita. Yang ketiga kata Nabi, khudz bima ta'rif, kerjakan yang kamu ketahui, be professional. Apa yang memang bidang kita, kerjakan bidang kita itu. Yang keempat kata Nabi, dak matungkir, tinggalkan yang kamu pungkiri. Yang kamu nggak ngerti masalahnya, jangan terlibat di dalamnya. Nah yang kelima, keenam ini yang mungkin agak mengagetkan. Yang kelima kata Nabi, alaika bi amri khassati nafsika, hendaknya kamu urus urusan pribadi kamu. Dan yang keenam kata Nabi, da'anka amral amah, tinggalkan, jauhi perkara umum, urusan orang banyak, tinggalkan. Mungkin kita bingung ya, kan katanya ada hadis Nabi, khairukum anfa'ulun nas, sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak manfaatnya untuk banyak manusia. Benar hadis itu, tapi itu kalau normal situasinya. Kalau situasi nggak normal, kita harus khusus perhatikan diri, jangan ikut-ikutan terlibat dalam urusan orang banyak. Apalagi ingin tampil jadi pemimpin lagi, capek deh gitu. Padahal kita tahu di era seperti sekarang ini, kita tampil sebagai pemimpin ya, mungkin bisa jadi kita diterima oleh masyarakat. Cuman akibatnya apa? Kita jadi pemimpin yang ompong, nggak punya tarik. Karena apa? Karena kita sebagai pemimpin tidak boleh menggunakan solusi yang kita yakini solusinya itu apa itu? Quran dan Sunnah. Nggak boleh dipakai. Makanya waktu di babak pertama Said A, sebelum Nabi hijrah ke Madinah masih di Mekah, Nabi jadi pemimpin nggak di kota Mekah? Enggak. Tapi Nabi ditawarkan nggak jadi pemimpin? Ditawarkan. Dengan syarat apa? Meninggalkan dakwah, ya kan? Kalau zaman sekarang mah Muslim berlomba jadi pemimpin, ya tanpa disyaratkan itu. Kenapa? Emang nggak pernah punya niat untuk negakin dakwah. Gitu. Makanya nggak dihalangi. Gitu. Semakin dia berambisi jadi pemimpin, semakin dia meninggalkan Quran dan Sunnah. Ya kan? Karena nggak mungkin, nggak ketemu itu. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita teruskan. Slide 16. Nah, ini slide sangat penting. Di slide 16 ada penggambaran tentang perpindahan kita dari babak keempat sekarang ini, babak mulkan jabriyah, menuju babak kelima, babak khilafatun ala minhajin nubuwah, di mana ternyata perpindahan kita dari babak keempat ke babak kelima itu tidak mungkin berjalan smooth, ya, berjalan mulus-mulus saja, itu nggak mungkin. Kaedahnya perpindahan dari babak keempat ke babak kelima adalah kaedah dalam surat Alam Nashrah, ya, inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron, bersama kesulitan ada kemudahan, ya. Makanya di sini saya gambarkan perpindahan dari the world as we know today, dunia yang kita kenal hari ini, yang ciri khasnya adalah secularistic materialistic civilization, peradaban sekuler materialis, hegemoni global kaum kafir, kezoliman merata, sistem kafir syiriknya disebut sistem Dajjal, nos novus ordo seclorum, ya kan? Nah, situasi ini akan berpindah ke situasi nanti masa kejayaan Islam, dinul Islam zohir di atas segenap din lainnya, keadilan memenuhi secara merata planet bumi ini, tidak ada orang yang mau menerima sedekah lagi, ya kan? Inilah namanya babak khilafah ala minhajin nubuwah. Perpindahan kita dari babak yang sebelumnya sekarang ini kita sedang jalani ke babak nanti yang penuh nilai-nilai kebaikan itu tidak bisa tidak harus melalui masa transisi yang penuh ujian. Nah, ujian itu apa?
batsyatal kubra, hantaman keras dari langit, ya. Ad-dukhan, ya, kabut asap, ya. Kemudian khasfun, pembenaman bumi di timur dan di barat, ya. Nah ini semua akan kita hadapi, ya. Nah kesadaran kita akan hal ini yang sangat penting. Supaya apa? Jangan kita jadi orang yang pesimis. Waduh gawat nih, bencana melulu yang bakal terjadi. Enggak, di balik kesulitan itu ada kemudahan. Karena di balik itu nanti zuhur al-mahdi, hadir al-mahdi. Gitu. Jadi bagi kita orang beriman, Pak, kesulitan, bencana itu muncul di satu sisi, kita harus mempersiapkan diri, ya. Memiliki ilmu survival dan lain sebagainya. Tapi di lain sisi kita harus yakin bahwa ini tanda-tanda bahwasanya kejayaan Islam akan kembali terjadi. Kenapa? Ya karena memang nggak ada jalan lain, harus begitu jalannya. Jalannya dunia ini harus dibikin sama Allah menjadi sebuah chaotic situation, total chaos, ya kan? Chaos total. Sekarang Anda bayangkan, dukhan terjadi, pembenaman bumi di timur di barat terjadi, yang berarti reduksi peta bumi terjadi, kan? Ya kan? Bayangkan Amerika Utara, Amerika Selatan tenggelam semua kecuali daerah-daerah yang tinggi-tingginya. Begitu juga wilayah timur tenggelam semua, dari Rusia Timur sampai China, Jepang, Asia Tenggara, Nusantara seluruhnya ini, Australia, Selandia Baru, tenggelam semua kecuali yang tinggi-tinggi, tempat yang tinggi-tinggi. Makanya rekan saya Uzma, Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, sudah mulai merancang bikin kampung akhir zaman di daerah yang tinggi, kan, perbukitan Payakumbuh, kan. Dengar nggak berita itu? Ya kan? Itu benar, itu langkah yang benar. Karena hadis Nabi juga mengatakan demikian, kalau kalian hidup di era fitnah, tempat yang paling aman bagi orang beriman adalah membawa hewan ternaknya ke lereng-lereng gunung, tempat yang tinggi. Kenapa? Ya nanti tsunami-nya ratusan meter. Kalau kita tinggal di tempat yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi dari 500 meter, ya kan aman kita. Kita akan aman. Termasuk kalau majelis ini mau survei ke dekat-dekat sini, yang tertinggi ya Gunung Salak, ya kan? Silakan. Ya kan, kapling-kaplingan. Saya dapat tawaran kapling gitu di daerah gunung mana gitu. Silakan. Terus bikin kampung akhir zaman, ya kan, siapkan makanan untuk setahun, ya kan. Silakan. Cuma saya peringatkan, kalau antum nanti tinggal di Gunung Salak, ya kan, terus terjadi pembenaman bumi, terjadi batsyatal kubra, terjadi tsunami dahsyat gitu kan, Anda boleh jadi selamat dengan anak istri Anda dan sekampung itu. Cuma sisanya Anda tidak tinggal di Gunung Salak lagi, Anda tinggal di Pulau Salak, ya kan? Sekelilingnya air semua, ya kan? Teknologi sudah nggak ada, ya kan? Naik pesawat untuk gabung sama Al-Mahdi di Arab nggak bisa, gitu. Ya kan? Naik kapal kelas Kerinci udah nggak mungkin, ya kan? Naik sampan ngeri, gitu, ya kan? Berarti pilihannya apa? Ya tinggal siap-siap ngadepin Dajjal, ya kan? Nah itu masalah pilihan. Ya, antum mau pilih yang mana? Kalau antum mau pilih gabung sama Al-Mahdi, ya berangkatlah sebelum terjadinya dahsyat yang dahsyat-dahsyat itu. Ya, tapi kalau antum at all cost, pokoknya gue cinta bener sama Indonesia, gue tinggal di sini, wah, gitu. Kasihan dia lah. Ya silakan. Cuma harus siap-siap ngadepin resiko, ngadepin a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, pada dasarnya inilah skenario yang akan kita hadapi. Gitu. Dan saya sangat yakin kalau sudah chaos semuanya, ya, dan semua itu sudah terjadi, semua teknologi sudah macet, ya kan, yang namanya institusi negara bubar, nggak ada lagi institusi negara, karena semua orang sibuk mikirin perutnya masing-masing, gitu, ya kan. Presiden mau dengar kabar kan, wah di sini bencana, sana bencana, kan dia panggil Kapolri-nya kan, kerahkan pasukan. Kerahkan gimana? HP mati. Ya kan? Nggak bisa. Dipanggil panglima angkatan bersenjata, ya kan, kerahkan pasukan, ya kan, untuk menyelamatkan, ya kan. Wah, nggak bisa Pak, prajurit saya pada sibuk nyari makan masing-masing. Nah gitu, ya kan? Bubar. Institusi negara bubar. Makanya saya kalau ditanya orang, Ustadz, nanti kalau Al-Mahdi muncul, ya siapa yang nyiapin daulah khilafahnya, gitu kan? Nah, ini ciri khas pertanyaan orang-orang generasi babak keempat nih, ya kan? Produk babak keempat selalu pertanyaannya kayak gitu, ya kan? Padahal kalau kita berpikir terjadi chaos gitu kan, nggak rumit bikin negara, nggak rumit. Lawang semua negara lagi bubar, ya. Tiba-tiba umat Islam kehadiran pemimpinnya Al-Mahdi, the certified leader, pemimpin yang dapat sertifikasi dari Allah dan Rasulnya, ya kan? Dan orang-orang yang ngerti langsung pada ngerubung sama dia.
yang ngerti lagi, bukan orang-orang sembarangan, orang-orang pilihan yang ngerti, ngerubung sama dia, ya kan? Pimpinannya ada, umatnya ada, orang-orang yang ngerti ada, mereka megang pada Quran dan Sunnah, manhajnya ada, udah bikin negara gampang. Yang penting ada tempatnya, dan tempatnya bakal disediakan sama Allah, yaitu di Syam. Gitu. Nah, jadi saudara rahimakumullah, Anda nggak usah pusingkan yang kayak gitu-gitu. Kenapa? Karena itu akan jadi gampang nantinya. Ketika sekeliling kita orang sibuk dengan urusan yang paling mendasar, yaitu makanan, keselamatan diri. Kita umat Islam justru sibuk mengkonsolidasi diri. Ya, kita menjadi umat yang paling pertama bisa memperlihatkan bahwa peradaban kita nggak bubar dengan terjadinya pembubaran teknologi canggih, dengan terjadinya banyak bencana-bencana alam. Tidak, kita ini umat yang resilience, ya, umat yang memiliki kemampuan ketahanan gitu. Karena apa? Karena bahannya ada semua. Petunjuk dari Allahnya masih ada, ulama-ulamanya masih ada, ya kan, pemuda-pemudanya masih ada, pimpinannya hadir, dan pimpinannya bukan sembarang pimpinan, ya kan, yang nggak mengandalkan triliunan rupiah dengan kerdus gitu, ya kan, tapi langsung Allah yang nunjuk langsung, ya. Makanya kalau Anda renungkan kemunculan Al-Mahdi itu nggak bisa direkayasa, Al-Mahdi itu nggak bisa direkayasa kemunculannya. Anda ingat tahun 1981 atau 1980 terjadi pembaiatan orang yang dianggap Al-Mahdi di Ka'bah, ingat? Siapa tuh namanya? Juhaiman, ya. Juhaiman, ya. Kan terjadi pembaiatan waktu itu. Terus kemudian disandra Masjidil Haram dan semua jamaah hajinya disandra waktu itu. Anda tahu, kerajaan Arab Saudi itu tidak berani serta-merta mengirim pasukan untuk meringkus mereka. Kenapa? Karena mereka khawatir memang dia Al-Mahdi. Nunggu sampai kapan? Nunggu sampai tidak ada kabar lagi bahwasanya ada pasukan dari Syam ingin menyerang dan terbenam di antara Mekah dan Madinah. Setelah nunggu sekian hari, nggak ada berita itu. Sudah, ini berarti palsu. Ya. Jadi nggak usah juga kita pusing mikirin Al-Mahdi tahunya dari mana Ustaz Al-Mahdi. Memang kita nggak tahu. Dan nggak usah nyari tahu. Pokoknya tandanya apa? Tandanya ada pembenaman pasukan di antara Mekah dan Madinah. Tapi saya mau jadi yang pertama sekali membayar Al-Mahdi, ya silakan penuhi kriterianya. Kriterianya ngerti ilmunya, kriterianya orang yang memang dekat dengan Allah Ta'ala, kriterianya udah meninggalkan maksiat semuanya, ya kan? Dengan izin Allah akan dikumpulkan di situ. Kan Nabi bilang bahwasanya yang membayar Al-Mahdi nanti sejumlah orang yang seperti jumlah pasukan perang Badar, 313 orang, nggak banyak. Dan bisa Anda bayangkan nggak bahwa 313 orang ini membaiat Al-Mahdi saat wilayah tersebut kepemimpinannya sudah kacau. Ya kan, karena tadi institusi negara kan bubar. Sementara, ya kan, semua orang juga tahu yang namanya wilayah Arab Saudi sekarang ini itu wilayah yang ngomongin politik sama sekali nggak boleh, apalagi tindakan politik. Ngomongin politik aja nggak boleh, apalagi tindakan politik. Berarti 313 orang ini kalau kata Syekh Mubayyad, ini orang-orang yang tawakalnya tuh full kepada Allah Ta'ala. Keberaniannya dahsyat sekali. Kalau isyarat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia bilang saat jalan-jalan sudah terputus, bisnis sudah terputus, ya kan, maka akan hadir 7 laki-laki berilmu dari 7 penjuru dunia tanpa kesepakatan di Mekah. Masing-masing mereka punya pengikut 300-an orang. Ketika mereka saling berjumpa di depan Ka'bah, mereka saling bertanya, ngapain kamu satu sama lain? Ternyata jawabannya sama. Kita ingin mencari laki-laki yang bisa meredakan semua fitnah-fitnah ini. Artinya mencari Al-Mahdi. Gitu. Jadi terpilihnya Al-Mahdi sebagai pemimpin umat di akhir zaman itu sepenuhnya tadbir Rabbani, rekayasa ilahi, rekayasa Rabbani. Gitu. Makanya kita jangan kayak kebanyakan orang yang produk babak keempat gitu. Gimana tahunya Al-Mahdi? Nanti gimana cara milihnya gitu. Ini logika-logika babak keempat nih. Yang nggak pantas gitu kita kembangkan dalam diri kita. Gitu. Tapi kalau kita tahu ilmunya, ya kan, Al-Mahdi itu muncul bagi mereka-mereka yang 313 orang ini ya tentu karena mereka punya ilmu. Tapi bagi yang di luar itu ya karena terjadi pembenaman antara Mekah dan Madinah. Begitu terjadi pembenaman, kabarnya sampai langsung tahu Al-Mahdi sudah muncul. Berarti berlakulah perintah Nabi yang berbunyi fa idza ra'aitumuhu fabay'uhu walau habwan 'ala thalji fa innahu khalifatullah Al-Mahdi. Kalau kalian sudah melihat kehadiran Al-Mahdi, berbaiatlah kepadanya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dialah Khalifatullah Al-Mahdi.
Jadi jangan sekali-kali berpikir kita bisa merekayasa kemunculan Al-Mahdi. Al-Mahdi itu nggak bisa direkayasa kemunculannya. Ya, itu sepenuhnya adalah tadbir Rabbani. Makanya dikatakan bahwa yubayyi'unahu wa huwa karihun. Mereka membaiatnya padahal dia nggak suka. Jadi dia dibaiat dengan paksaan. Nah, kenapa mesti dibaiat dengan paksaan? Ya karena satu, dia orang beriman yang sejati imannya. Ciri orang beriman yang sejati imannya adalah nggak punya yang namanya hirsu alal imarah, ambisi kepemimpinan tuh nggak punya, ambisi kekuasaan nggak punya. Maka begitu ada sekumpulan orang udah jelas soleh orang-orangnya, alim orang-orangnya, sepakat kamu ini pemimpin, ayo ulurkan tanganmu kami bayar. Oh bukan saya orangnya, nggak kamu orangnya, ya kan? Sampai ada riwayat hadis, walaupun lemah derajat riwayat hadisnya, tapi dikatakan mereka sampai mengancam bunuh. Kalau engkau tidak terima baiat kami pukul tengkukmu. Maksudnya kami bunuh. Akhirnya dia dibaiat walaupun dengan paksaan, dengan perasaan tidak senang. Itu satu alasannya. Alasan kedua, kenapa Al-Mahdi mesti dibaiat paksa? Karena Al-Mahdi sendiri nggak tahu dirinya Al-Mahdi. Kalau Al-Mahdi nggak tahu dirinya Al-Mahdi, bagaimana orang lain bisa tahu? Kalau orang lain nggak bisa tahu, bagaimana musuh Islam bisa tahu? Kalau musuh Islam bisa tahu, jauh-jauh hari diapain? Dibunuh. Jadi ini cara Allah memelihara Al-Mahdi. Makanya saya nggak tertarik kalau ada orang nanya, Ustadz Al-Mahdi sekarang udah ada belum? Umurnya berapa gitu kan? Saya bilang ya nggak, wallahu alam, saya bilang gitu, ya kan? Kalaupun saya tahu, saya nggak ngasih tahu, gitu. Kenapa? Karena makin kita ngasih tahu ya makin konyol kita. Orang kita tahu musuh nyari-nyari dia. Gitu. Jadi justru saat ini saat yang paling tidak pantas ada orang mengatakan dia tahu Al-Mahdi yang mana, di mana, usia berapa, gitu kan? Nggak mungkin. Kalau dia memang benar-benar ingin tujuannya lillahi ta'ala, dia pelihara malah ilmu tentang kehadiran Al-Mahdi. Ya, karena Allah sendiri rancangannya nanti begitu. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, saya kira untuk kesempatan kali ini saya cukupkan sekian dulu. Sebagai slide terakhir barangkali yang ingin saya minta perhatian antum semua adalah silahkan lihat halaman 18, karena halaman 18 ini merupakan halaman yang dikasih judul kronologi 10 tanda besar menurut pendapat terkuat Dr. Al-Mubayyad, ya. Nah, kronologi ini kalau kita sudah pahami, maka kita akan menyadari betapa memang kita harus menyiapkan diri sekarang ini. Sekarang ini saatnya i'dad, persiapan. Saat ini bukan saatnya kita tanfir, ya kan, bergerak gitu. Bergerak tidak kita itu sangat terpulang kepada isyarat-isyarat alam yang Allah akan berikan kepada kita. Gitu. Yang penting kita berdoa kepada Allah, minta agar Allah panjangkan umur kita supaya Allah izinkan kita bisa menjadi orang-orang yang layak diizinkan bergabung dengan Al-Mahdi. Itu saya kira yang paling penting. Kalaupun kita sudah membayangkan bahwa kita nggak mungkin bisa bergabung sama Al-Mahdi, mintalah pertolongan Allah supaya kita diberi kekuatan. Kalau memang ditakdirkan harus berhadapan dengan Dajjal, ya mudah-mudahan kita tetap istiqomah sekalipun harus menghadapi fitnah yang paling dahsyat itu. Ya karena kita tidak tahu takdir apa yang Allah akan berikan kepada kita. Apakah kita ditakdirkan gabung sama Al-Mahdi, ataukah kita ditakdirkan harus terisolasi dari khilafah sehingga harus berhadapan dengan musuh yang sangat mengerikan itu, Dajjal, raja sihir, ya. Tetapi semuanya insya Allah akan kita hadapi sesuai dengan takdir yang Allah berikan dan sesuai dengan ilmu yang Nabi Muhammad SAW sudah isyaratkan, arahkan kepada kita. Saya kira demikian, mungkin sisa waktu bisa kita manfaatkan untuk bertanya jawab jika ada yang ditanyakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau bertanya? Tafadhol. Ya. Jazirah Arab akan diperangi. Ya, memang hadisnya itu menyebutkan ada beberapa yang akan diperangi, ya kan? Tagzuna jaziratul Arab fayaftahu Allah. Kalian akan perangi jazirah Arab dan Allah berikan kemenangan kalian atasnya. Thumma tagzuna al-Farisah. Kemudian kalian akan perangi Persia dan Allah berikan kemenangan kalian atasnya. Thumma tagzuna Rum. Terus kalian akan perangi Rum dan Allah berikan kalian kemenangan atasnya.
Tsumma taghzuna dajjal. Terus yang terakhir kalian akan perangi Dajjal dan Allah berikan kemenangan kalian atasnya. Ya. Pada prinsipnya, peperangan-peperangan yang diselenggarakan di akhir zaman nanti adalah peperangan untuk memastikan bahwa wilayah demi wilayah yang diperangi itu akhirnya tunduk kepada ketentuan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Ya. Sebab Islam itu melakukan perluasan wilayah itu dalam rangka futuhat. Istilahnya futuhat. Islam tidak ada istilah ekspansi, bukan istilah aneksasi, ya kan? Tetapi istilahnya futuhat, pembukaan wilayah-wilayah baru. Dikatakan pembukaan karena wilayah tersebut tadinya tidak diatur dengan aturan Allah dan hukum Allah. Tapi dengan dibukanya wilayah itu oleh mujahidin, ya, maka wilayah itu masuk ke dalam kepemimpinan Islam, berarti wilayah itu selanjutnya nanti diatur dan dikelola dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya. Jadi wilayah manapun yang nanti diperangi, tujuan akhirnya adalah supaya di wilayah tersebut yang merupakan jengkal bumi Allah benar-benar diatur dengan hukum Allah. Tadinya nggak diatur dengan hukum Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Silakan. Ya. Mengenai yang sekarang lagi marak coronavirus itu, apa bisa dikaitkan dengan pemeriksaan massal itu? Kematian massal bisa dikaitkan. Sekalipun saya memandang bentuk kematian massal lewat coronavirus ini kategorinya masih skala kecil dibandingkan dengan skala besar yang bisa timbul dari peristiwa-peristiwa yang kita bicarakan atau yang Nabi jelas-jelas katakan sebagai alamatul kubra, tanda-tanda besar. Ya, kalau dukhon terjadi, waduh itu dahsyat sekali. Ya bisa kita bayangkan. Ya, kita sendiri misalnya nih ruangan tiba-tiba sekarang kita matikan lampu, semua horden ditutup gitu kan. Terus kita dalam gelap gulita. Terus kita harus tidak ada AC gitu. Kira-kira apa perasaan kita? Pasti kita akan timbul keresahan ya. Karena apa? Karena kita tahu rasanya hidup dengan cahaya, rasanya hidup dengan udara yang relatif masih segar gitu, ya kan? Tapi nanti kita bukan sekedar mengalami kegelapan, tapi kita mengalami flu. Dalam kegelapan itu kita mengalami flu, dan tiba-tiba kita mengalami situasi di mana kita nggak bisa menikmati ya alat-alat elektronik, ya kan? Itu pasti luar biasa itu. Sehingga saya tetap berkeyakinan sekalipun orang beriman mengalami flu, tapi dari flu itu mungkin ada yang mati juga gitu, sekalipun hanya flu. Karena apa? Karena dia tidak menghadapi situasi kayak sekarang. Situasi sekarang sekalipun kita flu, kita bisa ngakses ini, ngakses itu untuk kita bisa berusaha untuk mengatasi flu kita ya. Tapi kalau nanti kan enggak gampang kita mau mengakses. Gimana mau mengakses? Sementara kita nyari apa-apa aja susah, gelap gulita. Nah, jadi saya kira coronavirus ini cukup fenomenal, tetapi kalau kita bandingkan dengan tanda-tanda besar yang nantinya akan muncul, masih belum apa-apanya ini gitu ya. Ini masih kira-kira simulasi lah, ini baru simulasi gitu ya. Yang menarik adalah analisa yang mengatakan bahwa coronavirus ini adalah biological weapon. Ini yang menarik. Dan biological weaponnya bukan dari Amerika, bukan, tapi dari Cina sendiri. Dalam rangka apa? Dalam rangka population control. Karena mereka sebenarnya udah pusing 7 keliling dengan 1,4 miliar penduduk yang jumlah itu kan nggak sedikit. Gitu. Dan mereka sudah terapkan ketat KB ya kan. Sepasang suami istri cuma boleh punya anak satu. Tapi seperti obrolan tadi dengan Pak Indarto di jalan, ada orang mereka sekarang ini sudah mulai khawatir karena generasi muda makin sulit ditemukan di China. Gitu. Ya kan pusing. Pemerintahnya pasti pusing ini. Nah, boleh jadi mereka merekayasa sendiri sebuah upaya mengurangi, menyunat gitu jumlah penduduknya, ya kan, dengan menggunakan alat ini, benda ini, sampai ke tingkat yang dia rasa sudah cukup lumayan berkurangnya, ya kan, baru kemudian dikeluarkan antidotnya, antivirusnya. Makanya sekarang sengaja mereka tutup-tutupi berita yang sebenarnya berapa yang tewas kan. Kalau secara formalnya berapa, belum 3.000 ya? Belum 3.000 kan yang tewas kan. Tapi mereka punya catatannya dong.
Jangan-jangan mereka nunggu sampai 10 juta gitu, nanti yang di pengumumannya sekitar 7.500 gitu ya kan. Tapi di mereka udah 10 juta gitu kan. Nah, baru dikeluarkan antivirusnya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Ya namanya kita bersangka buruk kepada orang komunis kan sah-sah saja ya. Gitu. Mana ada orang komunis kita bisa sangka baik sama mereka. Apa juga dikerjain sama mereka, apa aja dimakan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, mungkin ada yang bertanya lagi. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Zionis. Oke. Ya. Jadi ya mereka akan berusaha untuk tetap hidup di dunia ini sebagai semaksimal mungkin. Walaupun mereka tahu bahwa pada dunia pasti bakal musnah semua. Jadi itu sekitar sebagai berapa sih? Ya. Ya memang, makanya Allah Ta'ala menyebut mereka sebagai kelompok al-maghdubi alaihim, kelompok yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nasrani kan disebutnya ad-dhalin, yang tersesat. Yang tersesat. Kalau mereka yang dimurkai Allah. Sebab mereka tahu, tapi mereka sengaja membangkang. Itu Zionis, itu kafir, Yahudi. Yahudi begitu. Yahudi itu dia tahu, tapi dia sengaja membangkang. Sehingga Yahudi itu paling cocok karakternya dengan yang namanya iblis. Karena iblis juga begitu. Iblis tuh tahu, tapi dia membangkang. Itu ya. Lawang iblis sampai berdialog sama Allah Ta'ala, dia kenal ma'rifatul Rabb, dia kenal siapa Rabb itu, Allah Ta'ala ya. Makanya saya sering mengingatkan, kita jangan menilai mulia tidaknya seseorang berdasarkan ilmu orang itu semata. Tidak, harus dikaitkan antara ilmu dan amalnya bagaimana. Karena kalau bicara ilmu ya kan, setan iblis juga berilmu. Berilmu mereka. Sampai diabadikan dalam surat Ibrahim ayat 22, yaitu ayat tentang gambaran khutbah iblis di tengah penghuni neraka nanti, ya kan? Kan dia bilang tuh, inni kafartum, aku tidak pernah menyetujui kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun sejak dari dahulu. Ya, itu iblis tuh khutbah di depan penghuni neraka. Kira-kira penghuni neraka pas dengar gitu tuh apa ya perasaan mereka? Gorkot. Iya. Memang begitu. Memang begitu. Jadi justru karena itulah Yahudi itu paling digambarkan Allah sebagai penentang orang-orang beriman. Latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Sungguh kamu Muhammad akan temukan manusia yang paling hebat permusuhannya kepada kaum beriman adalah Yahudi dan orang musyrik. Nah sekarang makin kelihatan kan, Yahudi dan musyrik sekarang yang dahsyat ini, baik musyrik Cina maupun musyrik India itu, ya kan? Makin kelihatan gitu, kelop banget ayatnya. Jazakallah khair, terima kasih masukannya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Waalaikumsalam. Tadi tertarik sama yang perkataan Nabi itu, dimana salah satunya selamatkan keluarga dua. Ya. Ada yang bilang bahwa ada haram. Ya. Nah, sedang kita di keluarga kita sendiri jadi
bisa jadi ngerasa berubah juga di keluarga sendiri, karena mungkin jarak yang kayak saya misalkan saya nggak tahu gitu keluarga saya di mana, orang tua dan kakak saya. Itu saya gimana kontradiksi, gimana cara mendakwakan keluarga itu, sedangkan setiap didakwakan masih mereka fitnahnya jauh lebih kuat ketika saya sedang berikhtiar ke atas. Nah, cara menyelamatkan itu gimana? Sedangkan dakwah terus berusaha disampaikan, tapi fitnah pun lewat media jauh lebih kuat menurut saya. Ya. Ya, surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Itu yang dimaksud dengan keluarga kalian itu keluarga yang kalian pimpin. Gitu. Ente kan bukan pemimpin di keluarga ente kan? Ente udah nikah belum? Hah? Insyaallah zawajakallah bimaratin salihah fid dunya wa hurunain fil akhirah. Jadi itu yang antum pimpin, akhi, bukan yang antum dipimpin di situ. Jadi pengertian kita alzam baitak, fokus pada rumah, pada keluarga, itu maksudnya keluarga yang kita pimpin. Ya, bukan kita sebagai anggota keluarganya. Kalau kita sebagai anggota keluarga, kita bukan decision maker, kita bukan pemimpin di situ. Kita bagian dari anak buah, anaknya orang tua kita kan begitu. Ya. Nah, jadi nggak gitu konteksnya. Konteksnya adalah antum sudah memimpin keluarga, nah itu antum harus fokus ke situ. Ya, number one tuh di situ, gitu, bukan yang lain. Tapi kalau antum sebagai anggota keluarga, ya kan, ya antum di situ harus tahu diri, namanya anak. Gitu. Anak itu harus tetap birrul walidain sekalipun orang tua musyrik. Jangankan muslim tapi beda fikrah, beda manhaj gitu. Sedangkan dia musyrik aja kita harus birrul walidain, berbuat baik. Ya, dalam hal ini contoh yang sangat menarik dan sangat fenomenal adalah kasus yang dialami oleh siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat yang mendapat hidayah Allah masuk Islam pada usia remaja, usia belia. Ya. Dan dia masuk Islam di era Mekah ketika masih sirriyatud dakwah, masih sembunyi-sembunyi dakwah. Sehingga dia begitu sudah masuk Islam, dia sembunyikan keislamannya dari orang tuanya. Orang tuanya itu musyrik. Ibunya tuh musyrikah, fanatik, kelot, gitu, harga mati, gitu, ya. Musyrik harga mati, gitu, ya kan? Ya kan? Ya, salam musyrik, oh, gitu, ya kan? Nah, jadi dia pulang, dia sembunyikan keislamannya, tapi bocor beritanya bahwa dia sudah masuk Islam. Akhirnya sama emaknya dia langsung diinterogasi, hai Sa'ad, apa benar berita yang ibu dengar, kau sudah jadi pengikut Muhammad dan meninggalkan agama nenek moyang kita? Nah, dia nggak bisa sembunyi lagi kan? Akhirnya dia ngomong sejujurnya, dia bilang, benar wahai ibuku, wahai Sa'ad, saat ini juga aku perintahkan kau kembali kepada agama nenek moyang kita, tinggalkan Muhammad dan ajarannya yang sesat itu. Kalau tidak, ibu akan mogok makan sampai engkau kembali kepada agama nenek moyang. Sedih Sa'ad, ya kan? Dia sedih. Dia meninggalkan agama Nabi nggak mau, tapi dia juga ribut sama emaknya nggak mau. Akhirnya dia datang ke Nabi, dia berkeluh kesah, ya Rasulullah, bagaimana nasibku? Kata Nabi, pendapatmu, perasaanmu sendiri bagaimana wahai Sa'ad? Kata Sa'ad, ya Rasulullah, aku sudah mantap dalam iman Islam ini. Dan akalku mengatakan mustahil aku kembali lagi menyembah berhala yang nggak bisa memberi manfaat dan mudarat bagi kehidupan. Ya sudah, kata Nabi, kalau begitu berdoalah kepada Allah, semoga Allah beri hidayah pada ibumu. Tapi ingat wahai Sa'ad, birrul walidain, berbuat baik pada orang tuamu. Nah, semenjak dia dapat nasihat begitu, dia menjadi anak yang lebih banyak berbakti pada ibunya. Apapun yang disuruh ibunya dia kerjakan. Bahkan yang dia tahu bisa bikin senang ibunya, nggak disuruh pun dia kerjakan, asalkan bisa bikin senang ibunya. Cuman satu yang dia tidak mau taati, yaitu mengikuti permintaan ibunya kembali jadi musyrik, gitu. Nah, setelah sekian hari kan capek ibunya kan, nggak makan-makan kan, pegel juga kan, gitu. Dia datang kepada Sa'ad, dia bilang, wahai Sa'ad, bagaimana, sudah keluar keputusanmu? Nah, di situ Sa'ad dapat hidayah dari Allah, dapat ilham dari Allah untuk mengeluarkan kalimat yang legendaris. Dia bilang begini, wahai ibuku, demi Allah yang jiwa Sa'ad dalam genggamannya, ya, seandainya ya, ibu
mogok makan sampai nyawa ibu lepas. Sama Allah dikasih lagi nyawa yang baru. Ibu mogok makan lagi sampai lepas lagi, sampai ratusan nyawa keluar masuk dalam tubuh ibu. Saat tidak akan tinggalkan agama Muhammad yang saat sudah yakini kebenarannya. Wow. Mendengar jawaban anaknya yang begitu tegas, ya kan? Sementara dia kan mengevaluasi semenjak dia mengancam anaknya makin luar biasa berbakti pada dirinya, memberi kebaikan-kebaikan di rumah, ya kan? Akhirnya dia yang luluh hatinya. Dia bilang, kalau gitu saat ajari ibumu bagaimana menjadi seorang muslim. Masya Allah, ya. Nah jadi, dan itu maknya jelas musyrikah. Mak antum musyrik nggak? Alhamdulillah enggak. Bapak antum musyrik nggak? Ya, enggak kan? Salafi kali ya? Enggak. Hapus dari ingatan. Ya, jadi antum kondisinya nggak lebih parah daripada saat, masih lebih bagus gitu, ya kan? Insya Allah, ya kan? Bisa, ya. Hah? Oh, jazakallah khairan. Baik, sudah jam 12:05. Setahu saya sekitar 2-3 menit lagi azan zuhur akan masuk, ya. Kita cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan apa yang kami share pada siang hari ini menjadi ilmu bermanfaat dunia akhirat bagi kita bersama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing memelihara iman dan Islam kita sampai Allah izinkan kita bisa bergabung dengan pemimpin kita Al-Mahdi. Kalaupun tidak, mudah-mudahan kita menemui kematian dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.